Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan informasi mengenai perawatan luka, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah support ya dengan cara mensubscribe dan juga like dan berkomentar di channel ini. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan juga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan hari ini ya seperti biasa saya akan memberikan informasi dan juga menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian mengenai seputar perawatan luka yang sedang dialami oleh para pasien ya. Dan kebetulan malam ini saya mendapatkan 2 WhatsApp dari pasien ya yang mengkonsultasikan lukanya. Dan kasus yang pertama yaitu kasus luka kanker ya. Dan langsung saja saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui nomor WhatsApp saya. Oke. Ini dia pertanyaannya mengenai luka kanker. Oke, saya akan bacakan. Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Saya sudah melihat jenis-jenis dressing di YouTube Pedicure. Mohon izin bertanya terkait perawatan luka. Saya ingin memastikan dressing apa yang tepat untuk luka kanker payudara yang keluar cairan kuning, biru, bahkan sampai berdarah, yang sekiranya tidak lengket. Selama ini saya menggunakan dressing ya, dan saat ini menggunakan alginat. Hanya saja saya agak takut kalau mau melepas, takut lengket. Terima kasih ya. Jadi ini ibunya menggunakan tule ya dan juga alginat. Oke. Maka dari itu saya akan menjawab dressing apa sih yang cocok untuk perawatan luka kanker, dan ini memang sering ditanyakan oleh para pasien saat merawat luka kanker ya. Yang perlu saya garis bawahi terlebih dahulu adalah pemakaian tule ya dan juga pemakaian alginat. Sebenarnya untuk pemakaian tule saya tidak melarang ya pada pasien yang memakai tule. Hanya saja tolong diperhatikan nantinya saat pergantian yang biasanya memang terjadi perlengketan saat tule tersebut ditarik ya. Jadi bijaklah untuk memakai tule. Dan untuk alginat sendiri sudah pilihan yang sangat baik. Kenapa? Karena alginat ini memang eh, fungsinya untuk mencegah terjadinya pendarahan. Dan di depan saya sudah ada beberapa dressing nih ya yang saya persiapkan untuk saya bagikan ya. Dalam artian bukan dibagikan satu persatu nih ya, tapi saya akan tunjukkan kepada para pemirsa sekalian mengenai dressing-dressing yang biasa saya gunakan dalam proses perawatan luka kanker. Oke, dari mulai antiseptik dan juga dressing ataupun antimikroba ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu antiseptik ya yang sering saya gunakan. Saya di sini menggunakan antiseptik yang bentuknya spray seperti ini ya, dimana ini nantinya untuk memudahkan kita dan juga untuk efisiensi terhadap antiseptik yang kita aplikasikan terhadap luka tersebut ya, karena ini penggunaannya sangat mudah sekali, yaitu tinggal kita semprotkan ya, kita semprotkan ke bagian lukanya. Oke, ini dia ya, untuk mereknya banyak sekali ya, ada Octadin, ada Kilbak antiseptik, dan saya ini punya dari Dermasin ya. Ini produk baru yang baru saya trial di Pedicure. Oke. Selanjutnya ini ada Prontosan ya. Ini juga baik sekali saat digunakan untuk perawatan luka untuk mengangkat biofilm. Dan pada luka-luka kanker biasanya banyak sekali nih biofilm. Nah, ini cocok sekali. Untuk apa? Untuk mengangkat biofilm ataupun melunakkan jaringan mati. Oke, ini dia Prontosan. Oke, itu dia antiseptik ya yang sering saya gunakan untuk mencuci luka
ya pada pasien luka kanker. Dan selanjutnya yaitu dressing yang biasa saya gunakan. Oke, yang pertama eh, yang biasa saya gunakan pertama adalah antimikroba ya. Antimikroba ini adalah untuk mengurangi bakteri dan juga untuk mengurangi bau. Saran saya, kita biasanya di Pedicure menggunakan yang namanya iodoso powder ya, bentuknya seperti ini. Ini bentuknya serbuk ya, dan kandungannya adalah kadexomer iodin 0,9%. Ini tinggal ditaburin saja ke bagian luka yang memang terdapat jaringan berwarna kuning ya, apalagi tadi disebutkan bahwasannya cairannya berwarna kuning dan juga biru ya, ada kebiruan. Biasanya indikasinya adalah ada yang namanya bakteri. Oke, ini dia iodoso powder. Selanjutnya ada kalsium alginat ya. Ini kalsium alginat ini memang fungsinya untuk mencegah pendarahan pada pasien-pasien yang cenderung sekali terjadi pendarahan seperti pasien luka kanker. Ini sangat baik sekali kita aplikasikan sebagai primary ataupun secondary dressing ya. Ini kita punya dari Pharma Algae. Oke, ini dressing yang kedua. Selanjutnya saya punya alginat ya, alginat dressing yang juga ada antimikrobanya ya. Ini ada Algel EG Extra ya. Ini punya Unicell dan ini saya rekomendasikan nih pada pasien-pasien yang terkena luka kanker. Biasanya kita gunakan ini juga karena ini sekaligus untuk mencegah pendarahan, sekaligus untuk antimikroba sehingga dia double ya fungsinya. Ini sangat baik sekali, saya rekomendasikan untuk memakai ini. Oke, itu dia dressing yang sering saya gunakan ya. Untuk dressing ini kan modelnya adalah antimikroba dan juga agen hemostatik. Selanjutnya ada yang namanya absorbennya ya untuk secondary dressing, yaitu ini kita punya foam ya. Ada Optisalite di mana ini fungsinya untuk menyerap cairan yang banyak dan juga menghindari nantinya saat pergantian terjadi perlengketan. Oke, ini dia Opticell foam dressing ya. Nanti bisa dicari ataupun bisa di searching di Pedicure ya, di online shop Pedicure ini banyak ya. Sudah banyak diorder oleh para pasien. Selanjutnya, nah ini untuk mungkin ya foamnya harganya terlalu mahal contohnya karena foam ini memang harganya lumayan. Jadi ini ada penggantinya nih sebagai second choice ya, sebagai eh, pilihan kedua yaitu melolin. Nah ini sudah saya sering mention di video saya di mana ini memang baik sekali untuk menggantikan kasa yang fungsinya memang terutama adalah untuk menyerap eksudat dan mencegah perlengketan saat pergantian. Ini boleh nih dicoba ya sebagai opsi kedua selain foam, kita bisa gunakan melolin ini. Oke ya, itu dia. Dan itu ya dressing yang saya rekomendasikan untuk para pemirsa sekalian yang sedang mengalami luka kanker. Jadi boleh ya nanti di order ataupun bisa dibeli ya. Silakan pilih salah satunya yang sekiranya nanti lebih efektif dan juga lebih efisien dalam proses perawatan lukanya. Oke, itu saja dari saya. Semoga nantinya informasi ini dapat membantu dan juga dapat memberikan ilmu baru bagi para pasien. Karena biasanya pasien-pasien luka kanker ini menjalani perawatan mandiri ya, seperti apa yang saya sampaikan biasanya di Pedicure. Biasanya kita awal-awal merawat luka tersebut sambil mengedukasi agar pasiennya nanti bisa mandiri untuk mengganti dressingnya sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Terima kasih atas support yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.